Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita pada morning prayer pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik, tentunya dalam anugerah, pertolongan dan perlindungan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui morning prayer pada pagi hari ini, mari kita bawa segenap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh harapan bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita memohon anugerah Tuhan. Terlebih dahulu, kita tundukkan kepala kita. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, buat rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami datang pagi hari ini menyatukan hati dan pikiran kami, sekalipun melalui media online. Tetapi kami percaya Tuhan, kami mau datang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan, bahwa kami ingin datang kepada Allah yang hidup. Karena itu berikanlah kami hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Karena itu jamahlah kami Tuhan pada pagi hari ini. Penuhkan kami dengan hadirat-Mu, penuhkan kami dengan sukacita Tuhan, penuhkan kami dengan puji-pujian dan penyembahan di dalam hati kami. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, berbicaralah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui morning prayer pada pagi hari ini kami mengerti kehendak Tuhan, kami memuliakan Tuhan, bahkan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan cinta kasih kita melalui puji-pujian yang akan kita bawakan. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu berikut ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit.
disingkirkan oleh rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya apapun yang kita kerjakan, sekalipun itu adalah jerih lelah upaya kita, kerja keras kita, tetapi pada akhirnya kita akan pasti tahu bahwa roh Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan, bahkan kuat dan gagah Tuhan saja yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Sehingga kita akan berkata dalam setiap langkah kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita. Mari kita mengangkat pikiran kita. Mari kita letakkan segala beban dan pergumulan yang begitu merintangi kita. Mari kita menyembah Tuhan, karena Dialah Tuhan yang layak ditinggikan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita datang kepada Allah yang hidup. Karena itu kita tidak perlu takut akan hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh Yesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita datang lebih sungguh lagi, kita sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus, kami menyembah, meninggikan Engkau. Yesus, ya Tuhan kami, mulialah nama-Mu. Kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Yesus, terpujilah nama-Mu. Yesus, sebab Engkau besar Tuhan, Engkau layak dipuji, layak disembah. Terimalah segala hormat dan sembah kami, Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. You are worthy to be praised. We worship You, Lord.
There is no like you, there is no like you, Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Karena segala hormat, kuasa, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan berkata, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, kudus-kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Yesus Tuhan, Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Sebab Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Engkau semakin ditinggikan dan dikuduskan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berseru, Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan.
Sehingga kami pun boleh berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berseru pagi hari ini Tuhan, kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Yesus cukup bagi kami Tuhan. Yesus saja cukup bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan semakin kami tenggelam di hadirat-Mu, semakin kami menyadari dan mengerti Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami perlu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami inginkan. Biarlah semakin kami tenggelam di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semakin Engkau pula yang hanya kami dambakan, yang hanya kami kejar di dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami semakin sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam kekudusan, takut akan Tuhan, menghormati kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini, agar kami Tuhan mendengar suara-Mu, agar kami mengerti Tuhan tuntunan hidup kami Tuhan, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Karena itu hiburkan kami pada pagi hari ini, kuatkan kami, tegurlah kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Berkuasalah Tuhan melalui media online yang kami gunakan. Berkuasalah dalam ruangan yang kami pakai untuk ibadah morning prayer pagi hari ini. Berkuasalah atas pikiran kami, bahkan bertahtalah dalam hati kami yang paling dalam. Pakailah hamba-Mu Tuhan, yang biasa dan sederhana ini Tuhan, supaya hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, supaya hanya Engkau saja yang berkata-kata. Mari Roh Kudus berbicara, supaya nama-Mu, kuasa-Mu dinyatakan, dan nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, berkata bersama saya, haleluya, amin. Sekali lagi, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kami sungguh bersyukur bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersukacita, saya sangat excited, saya sangat antusias pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kiranya memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan membawa kita untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih itu membawa kita untuk semakin serupa, sehingga perilaku kita pun memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah pulang kampung. Sekali lagi, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah pulang kampung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tradisi dari bangsa Indonesia ketika menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri adalah mudik alias pulang kampung. Karena itu Idul Fitri atau Lebaran menjadi sesuatu yang sangat dinantikan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang merayakannya. Ketika kehidupan modern seringkali Bapak Ibu, khususnya di kota Jakarta itu seringkali membawa kita kepada kekosongan jiwa. Karena itu biasanya orang-orang yang berada di perantauan itu sangat rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka. Untuk apa Pak Winardi? Karena mereka sudah berjerih lelah, sibuk, penat di kota Jakarta atau di kota-kota besar. Mereka akhirnya rindu untuk pulang kampung, alias untuk bertemu keluarga dan kerabat. Karena itu ritual pulang kampung itu akan menghidupkan kembali semangat yang lelah karena kehidupan yang keras di kota Jakarta atau di kehidupan di kota-kota besar yang lainnya. Sehingga pulang kampung akhirnya membawa orang yang mudik kembali mendapatkan kesegaran jiwa dengan melepas rindu kepada keluarga mereka, kepada orang tua mereka, kepada sanak famili, kepada tempat
tempat khususnya yang mereka nanti-nantikan. Contohnya tempat-tempat kuliner idola mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudik alias pulang kampung ini menjadi kebahagiaan yang tidak tergantikan oleh orang-orang yang hidup di perantauan. Kayak contohnya seperti saya yang di kota Jakarta. Karena itu, walaupun dengan berbagai kesulitan apapun, pulang kampung ini akan tetap dijalankan Bapak Ibu. Entah itu kesulitan hidup, transportasi yang padat, jarak yang jauh. Ternyata bukan kendala Bapak Ibu. Jutaan orang bergerak untuk pulang kampung. Semangat untuk bertemu keluarga ini menjadi sebuah semangat yang sungguh-sungguh menakjubkan luar biasa Bapak Ibu. Tak terkecuali saya pun juga memiliki pengalaman dan perasaan yang sama Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Sekalipun saya tidak merayakan Idul Fitri, namun berhubung saya berasal dari atau memiliki kampung halaman di Kota Malang, Jawa Timur, dan lebih lagi saya sudah bekerja di Jakarta sebagai perantau. Akhirnya mau tidak mau saya pun turut juga mudik alias pulang kampung ketika libur lebaran. Saya masih teringat Bapak Ibu di awal tahun 2000-an ketika pertama kali saya pulang kampung. Saat itu transportasi itu tidak setertib, serapi dan sebagus sekarang, khususnya kereta api Bapak Ibu. Tidak ada pesan tiket secara online seperti sekarang ini. Saat itu untuk bisa mendapatkan tiket kereta api, saya dan teman saya harus berbaris antri tiket mulai sore hari Bapak Ibu. Bawa tikar alias koran untuk tidur sambil berbaris di antrian. Saya masih ingat banget pada waktu itu. Teman saya juga membawa nasi bungkus untuk sahur Bapak Ibu. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, loket itu baru dibuka jam 8 esok pagi. Tapi sore ini saya dan teman saya sudah harus antri Bapak Ibu. Itu pun antriannya sudah mengular begitu panjang di malam hari. Sampai keluar dari stasiun Gambir, hampir ke Monas Bapak Ibu. Antriannya itu. Ada pengalaman saya yang tak terlupakan juga pada waktu itu. Ketika teman saya dan orang-orang pada waktu itu sedang makan sahur, kira-kira jam 3 pagi. Tiba-tiba ada seorang provokator yang berteriak Bapak Ibu. Loket buka. Wah, orang-orang pada panik Bapak Ibu. Orang-orang pada berhamburan semua. Nasi makan sahur pun dilempar ke sana kemari. Mereka semua berebut menuju loket Bapak Ibu. Saya pun terinjak, tergencet. Karena juga ikut lari ke loket. Alhasil barisan antrian kacau balau. Tidak sesuai lagi dengan urutan di awal Bapak Ibu. Dan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, ketika jam 8 pagi loket buka, antrian sudah mulai bergerak. Dan ketika saya sudah sampai di urutan ketiga di depan loket, tinggal 2 orang lagi giliran saya Bapak Ibu. Tiba-tiba loket ditutup dan kemudian sang petugas loket berkata, tiket sudah habis. Ya ampun, sudah dari sore, tidur hanya beralaskan koran, terinjak-injak, tergencet, tidak dapat tiket lagi. Benar-benar rela berjuang seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Tidak lain agar bisa pulang kampung. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Karena masih belum berpengalaman, balik ke Jakartanya pun saya juga tidak mendapatkan tiket. Bapak Ibu tahu nggak? Saya naik kereta ekonomi, berdiri dari Malang sampai Jakarta Bapak Ibu, berdesak-desakan, pengap, panas, toilet nggak ada airnya Bapak Ibu. Semua itu dijalani demi yang namanya apa tadi itu? Yaitu tadi mudik alias urusan pulang kampung Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun kesulitan dan tantangannya, sulitnya mendapat tiket, jarak jauh, bermacet-macet ria di jalan, berdesak-desakan di dalam bus atau kereta, semuanya itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Semangat pulang kampung untuk bertemu keluarga menjadi daya dorong yang begitu dahsyat, hebat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang-orang yang ada di perantauan, ketika lebaran mereka merindukan untuk mudik alias pulang kampung. Demikian juga Bapak Ibu, Rasul Petrus mengingatkan bahwa ternyata kita juga hidup di dunia ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pendatang dan perantau Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan di sana, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus,
kepada orang-orang pendatang Bapak Ibu, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Demikian juga di 1 Petrus 2 ayat 11. Rasul Petrus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Mengapa Rasul Petrus mengatakan bahwa kita orang percaya sebagai pendatang dan perantau? Dia mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa di dunia ini kita hanya tinggal sementara. Tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Ada masa, ada waktunya pulsa kita habis di dunia ini Bapak Ibu. Sekali lagi, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini pendatang dan perantau di dunia ini, alias hanya sementara. Tak hanya itu Bapak Ibu, Rasul Petrus juga menyebut orang percaya yang sedang hidup di dunia ini hanya menumpang saja Bapak Ibu. Di mana itu Pak Winardi? Di 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dan dikatakan di sana. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus tidak hanya menyebut kita semua orang percaya dengan sebutan pendatang atau perantau. Namun ia juga mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita hanya menumpang Bapak Ibu, alias nunut. Didi Kempot dulu pernah ada lagu yang mengatakan nunut ngiyup, kulon nunut ngiyup, alias numpang nedo Bapak Ibu. Bahkan orang Jawa berkata Bapak Ibu, kita di dunia ini mung numpang ngombe doang Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sebagai pendatang dan perantau. Kita juga hidup di dunia ini hanya sekedar menumpang. Lagi-lagi alias sementara, tidak selama-lamanya. Ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Pulsa kita, masa kita hidup di dunia ini habis Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Tidak lain, suatu hari, suka tidak suka, kita akan pulang ke kampung halaman kita, yaitu sorga Bapak Ibu. Yerusalem sorgawi. Makanya dulu ada sebuah lagu yang mengatakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita semua dan saya merindukan pulang kampung ke Yerusalem surgawi Bapak Ibu? Suka tidak suka kita akan pulang kampung. Karena itu kita pun harus merindukan hal itu Bapak Ibu. Karena itu perhatikan nasihat Rasul Paulus. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai perantau atau penumpang. Hidup ini Bapak Ibu terlalu singkat untuk disia-siakan dalam ketidaktaatan dan hidup di dalam dosa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1-6, Rasul Petrus lagi-lagi menasihati kita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, supaya waktu yang sisa artinya waktu yang sementara ini, waktu yang di dalamnya kita hanya numpang, waktu yang di dalamnya kita hanya sebagai pendatang dan perantau. Rasul Petrus menasihati kita, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan
kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat yang berikutnya, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku, jikalau kita adalah orang yang terlalu menekankan keduniawian, kekayaan, popularitas, kedudukan di dunia ini, maka sekali lagi ingatlah Bapak Ibu, nasihat Rasul Petrus, nasihat Alkitab, nasihat Tuhan Yesus. Sekali lagi ingatlah baik-baik bahwa kita hanya sedang menumpang untuk waktu yang singkat di dunia ini. Karena itu bukankah lebih baik kita menekankan hidup yang akan datang di sorga, di mana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak anti dunia ini Bapak Ibu. Karena memang kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita tidak boleh bersifat duniawi. Karena kenapa? Karena kewarganegaraan kita sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Ada suatu kisah tentang seorang turis Amerika berpergian ke Polandia untuk mendatangi atau mengunjungi seorang guru agama yang terhormat dan terkenal paling bijaksana. Pengunjung dari Amerika ini melihat bahwa ruangan pria ternama itu tidak memiliki perabot yang lengkap. Rumahnya hanya berisikan sebuah meja dan sebuah kursi dan hanya beberapa buku Bapak Ibu. Kemudian turis Amerika ini tercengang akan kesederhanaan sang guru. Kemudian ia bertanya, "Guru, mana semua perabot rumah tangga Anda?" Namun guru yang bijaksana itu menjawab dengan balik bertanya, "Mengapa kamu menanyakan perabot rumah tanggaku? Izinkanlah saya terlebih dahulu juga bertanya kepada kamu, mana perabot rumah tanggamu, teman?" Turis Amerika itu kemudian protes kepada guru yang bijaksana. "Kok guru menanyakan perabot rumah tanggaku? Sudah jelas-jelas aku ini seorang turis yang hanya numpang lewat. Ngapain saya bawa perabot rumah tangga?" Kemudian guru yang bijaksana itu balas menjawab sang turis Amerika itu dengan santai Bapak Ibu. "Demikian pula dengan aku, hai turis. Aku juga numpang lewat di dunia ini. Karena itu aku tidak memiliki perabotan apapun." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus sekali lagi mengingatkan kita agar kita benar-benar menyadari hari ini bahwa kita pun benar-benar hanya numpang lewat di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat akan kisah Lot, di mana ia memutuskan berpisah dengan Abraham dan tertulis di sana kemudian ia menetap di Sodom. Seorang hamba Tuhan dan penulis buku William Berkeley berkata, justru ketika Lot tidak lagi menjadi atau membuat dirinya atau mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pendatang, dan ia hanya menetap dan kemudian menetap di Sodom, pada saat itulah ia kehilangan kesaksian dan pengabdian dirinya. Segala sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya akhirnya gagal total. Kita tahu semua akhirnya kisah Lot berakhir dengan pemusnahan kota Sodom dan Gomora oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengingat bahwa diri kita pun adalah seorang pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam ketakutan Bapak Ibu. Takut seperti apa Pak Winardi? Perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan jenis ketakutan akan hukuman. Mungkin saya takut karena saya kalau tidak berbuat baik saya akan masuk neraka. Ini bukan jenis ketakutan akan hukuman seperti itu Bapak Ibu.
melainkan ini adalah jenis ketakutan yang dilandasi dengan pengenalan akan kekudusan dan kemuliaan Allah. Yang akhirnya dari situlah mau tidak mau terwujud sikap yang hormat dan takut akan Allah. Dan akhirnya membuat kita hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana Pak Winardi menumbuhkan sikap hormat dan takut akan Allah? Sederhana, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Karena dikatakan tadi, kalau kamu menyebutnya Bapa, artinya caranya seperti apa? Hidup dalam ketakutan. Ya hiduplah sebagai anak-anak Allah. Seperti apa hidup sebagai anak-anak Allah itu? Tidak lain, kita perlu bersikap serius tentang dosa dan kehidupan yang kudus, Bapak Ibu. Kita harus serius terhadap dosa dan hidup kudus di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan salah. Allah kita memang baik. Kita mengenalnya sebagai Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia dan suka mengampuni. Yang memang itu benar, tidak salah. Tetapi kalau itu saja yang kita pikirkan tentang Allah, itu memang tidak salah Bapak Ibu. Namun itu tidak lengkap. Jangan lupa bahwa Bapa Surgawi kita adalah Bapa yang kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 11, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Yohanes 17 ayat 11 dikatakan seperti itu. Bapa Surgawi tidak hanya kudus, namun ia juga adil Bapak Ibu. Tuhan Yesus melanjutkan di Yohanes 17 ayat yang ke-25, dia berkata, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai orang-orang yang menyebut Allah adalah Bapa, memberikan kita konsekuensi seperti ayat-ayat berikut tadi itu. Apa itu? Bapa Surgawi tidak akan kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Bapa Surgawi memang pemurah dan pengampun, tetapi ia tidak membiarkan anak-anaknya hidup bergelimang dengan dosa. Kita harus ingat ini. Bagaimanapun juga dosalah yang telah menyebabkan Allah Bapa mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Yang baru saja kita peringati minggu yang lalu Bapak Ibu. Saudaraku, artinya jika kita memanggil Allah dengan memanggilnya Bapa, maka sudah sepatutnya pula kita memancarkan sifatnya yang kudus dalam kehidupan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena banyak sekali hari-hari ini orang yang begitu hebat dalam melayani, orang yang begitu terkenal dalam pelayanan, orang yang begitu antusias bersemangat dalam pelayanan, orang yang kelihatannya sering ada di atas mimbar, orang yang begitu setia dalam beribadah, orang yang begitu rajin dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa melakukan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mereka hidup sembrono, mereka hidup di dalam dosa, terus berzina, terus korupsi, terus menyakiti orang lain, terus bertengkar, terus hidup di dalam pergaulan bebas, terus hidup dalam pesta pora dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata bahwa kita harus ingat bahwa kita menyebut Yesus Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi dua kalimat yang tidak boleh dipisahkan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Artinya kita tidak hanya memanggil dia, menikmati dia sebagai Allah yang hanya menyelamatkan, memberkati, menolong kita, tetapi satu paket dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang harus ditaati, Allah yang harus diikuti, Allah yang harus diteladani, Allah yang olehnya kita harus hidup serupa dengan dia. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa, ini hal yang sering kali kita lupa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita di dunia ini sama seperti orang penumpang atau pendatang. Namanya saja penumpang atau pendatang. Sudah sepatutnya hidup kita penuh dengan kerinduan untuk segera pulang ke rumah. Oleh sebab itu marilah kita hidup dengan sikap takut akan Allah. Takut bukan karena hukuman, melainkan takut mengecewakan Dia
atau berdosa terhadap Dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi itu, saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Apa itu? Janji-janji pulang kampung, janji-janji hidup di dalam surga, janji-janji hidup yang kekal. Rasul Paulus menasihati kita, marilah kita menyucikan diri kita. Sekali lagi, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jika kita sepenuhnya percaya dan taat kepadanya, maka kita akan tinggal di rumah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kita akan pulang kampung. Kita akan mudik bersama nanti Bapak Ibu. Di kemana Pak Winardi? Yaitu di sorga. Perhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan, persoalan, tantangan, rumitnya hidup saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita punya janji yang luar biasa. Apa itu? Tuhan menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Tempat kediaman yang kekal, yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah runtuh, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga Bapak Ibu. Tetapi apa syaratnya? Tadi itu, karena kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bersama-sama. Kita akan mudik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kampung halaman kita. Karena itu, pada morning prayer hari ini, di dalam 40 hari kita berpuasa, jangan hanya cuma makan dan minum, menahannya saja Bapak Ibu. Marilah kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Mari kita bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mari kita memanggilnya Bapa, sebagai seorang yang haus akan pertolongannya, haus akan kedaulatannya pula, haus akan kasihnya, tetapi juga haus akan otoritasnya, haus akan kasih setianya, tetapi juga haus akan kebenarannya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita datang pagi hari ini mempersiapkan mudik yang kekal. Karena itu, selamat menantikan pulang kampung yang paling dinantikan. Namanya saja mudik dan pulang kampung. Karena itu, jangan lupa juga bawa THR. Apa itu Pak Winardi? THR, tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan, alias hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang begitu menguatkan, menegur, mengingatkan kami, supaya kami Tuhan tidak hidup sembrono Tuhan. Seringkali Tuhan kami begitu rajin dalam pelayanan, kami begitu terlihat baik, kami begitu aktif Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi sesungguhnya hidup kami penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami perlu Engkau Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami. Pimpinlah kami Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami mampu hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk morning prayer pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan sehingga kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, bahkan merasakan hadirat-Mu. Kami juga Tuhan merasakan bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, bahwa Engkau sudah berbicara atas kami. Engkau menegur, mengingatkan kami, agar kami hidup Tuhan tidak sembrono, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, supaya kami hidup kudus, hidup rendah hati, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini permohonan kami Tuhan, supaya hanya Engkau menjadi pusat perhatian kami, supaya Engkau saja yang Tuhan yang paling kami nantikan. Karena itu Tuhan, melalui morning prayer pada pagi hari ini, kami juga ingin membawa doa-doa kami Tuhan. Dalam doa puasa 40 hari ini Tuhan, kami juga merendahkan hati kami Tuhan, bersatu hati. Kiranya Engkau mau mendengar seruan kami Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas negeri kami. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, supaya Tuhan bangsa ini mengenal Engkau Tuhan. Supaya melalui Tuhan kami,
melalui umat-Mu, bahkan gereja-Mu ini Tuhan. Bangsa ini boleh datang kepadamu, nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami, sehingga bangsa ini boleh Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan melalui kehidupan kami semua. Berkati para pemimpin yang ada Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari peperangan kekerasan, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari perbuatan-perbuatan orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami semua boleh bersatu hati Tuhan. Kami saling bergandengan tangan Tuhan, saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak mencari kebenaran kami sendiri, tetapi kami satu tubuh Kristus. Karena itu kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka dalam ladang misi, mereka yang dalam kekurangan, mereka dalam himpitan dan tekanan bahkan penganiayaan. Tuhan kuatkan mereka, Engkau tolong berkati mereka, berkati umat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap teguh dan kuat Tuhan, supaya mereka iman mereka tidak luntur Tuhan di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GBI Basilea Menteng, gereja yang kami cintai ini. Berkati Tuhan setiap agenda, pelayanan, program-program, rencana-rencana Tuhan yang sedang ataupun akan kami lakukan. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami boleh berjalan dalam rencana Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para elders, pelayan-pelayan, para koordinator Tuhan, ketua-ketua bidang, aktivis, full-timer Tuhan, dan semua volunteer. Engkau memberkati kami semua, supaya kami bersatu hati, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan, Pastor Maya Montolalu. Kiranya Engkau memberkati, menolong, menguatkan, meneguhkan Tuhan. Engkau menghibur dia senantiasa. Berikan kesehatan, supaya apapun yang dikerjakan memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya, supaya dia tidak pernah merasa sendirian Tuhan. Dia berjalan selalu bersama sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia boleh memimpin kami umat-Mu Tuhan untuk digembalakan dengan baik, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang hari ini Tuhan datang di dalam morning prayer ini, sekalipun melalui media online, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan persoalan mereka, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Kalau mereka dalam hal kesulitan Tuhan, dalam hal perekonomian, kiranya Engkau mau mencukupkan Tuhan. Mereka ada dalam persoalan pergumulan, di dalam relasi keluarga, dalam relasi persahabatan, dengan kerabat, dengan orang tua, dengan anak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menolong, mau memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis mencuri Tuhan sehingga terpecah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari ini Tuhan, bagi kami semua umat-Mu yang mengalami Tuhan sakit penyakit, dimanapun Tuhan penderitaan kami, dimanapun Tuhan tubuh kami yang mengalami kelemahan, biarlah hari ini Tuhan Engkau menjamah, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang kami alami hari ini, apapun Tuhan obat-obatan, dokter, diagnosa, pertolongan dari manusia, kami tahu dan percaya kesembuhan hanya dari Tuhan itu sendiri datang. Karena itu kami berharap kepada-Mu Tuhan, sembuhkan dan tolonglah.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada morning prayer pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami akan berpisah Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kami akan melakukan aktivitas kami. Karena itu Tuhan, banyak hal, banyak tantangan yang mungkin akan menggoda kami, sehingga memungkinkan kami untuk menjauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, godaan-godaan itu akan membuat kami jatuh di dalam dosa. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami mampu hidup kudus. Karena itu kami tahu kami tidak sanggup berjalan seorang diri. Kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu tuntunan dan pimpinan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, tengadahkan wajah-Mu dan pandanglah Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa-Mu, dan aminkan setiap perkataan iman berikut ini terjadi di dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang Kau kerjakan, yang Kau upayakan dan Engkau usahakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah studimu, diberkatilah pergaulanmu. Terlebih daripada semuanya itu, diberkatilah kita semua dengan hati yang semakin mengasihi Tuhan, dengan jiwa pikiran yang haus rindu terus untuk mengenal Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang begitu besar yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia yang dicurahkan kepada kita melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menopang, memimpin, menghibur, bahkan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati Tuhan berkata bersama saya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.